Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian ahli sufi mengatakan, terimalah ketentuan al-haq Allah Azza wa Jalla pada makhluk. Terimalah ketentuan Allah Azza wa Jalla pada makhluk, dan jangan menerima ketentuan makhluk padanya. Terimalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Terima, mesti kita terima ketentuan Allah. Nah, disusahkan Allah, mesti terima. Bukan kita berilmu, bukan kita beramal, begitu tak dikasih oleh Allah, kita tak mau terima. Nanti kita kubur nikmat. Disitulah ada kubur nikmat. Terimalah ketentuan Allah Azza wa Jalla pada makhluk, dan jangan menerima ketentuan makhluk padanya. Bersikap tawadhu'lah kepada orang yang tawadhu. Bersikap tawadhu'lah kepada orang yang tawadhu, dan boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong. Dalam Al-Quran ada disuruh sombong, apalagi hadis ada. Tapi ulama dalam kitab Fathul Rabbani karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sombong pada orang sombong itu boleh. Artinya sombong itu bukan sombong yang lain, ada kesombongan yang tertentu boleh kita sombong. Dan sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Awas ya, sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Bersikap tawadhu kepada orang yang tawadhu, dan boleh bersikap sombong kepada orang yang sombong. Belajarlah untuk menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang soleh. Belajarlah untuk menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang soleh. Ilmu itu tidak cukup dihafalkan. Ilmu itu tidak cukup dihafalkan, tetapi harus disertai dengan pengamalan. Tuntutlah ilmu, kemudian hafalkan, serta ajarkan kepada orang yang lain. Nabi Musa, dia minta sama Allah supaya bisa berkata-kata, biar bisa bercakap. Nabi Musa tak bisa dia bercakap, tak pandai dia bercakap, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, permudahkan aku supaya aku bisa bercakap. Apa doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu diberikan Allah kepada Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tak minta, tapi Allah yang kasih. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad tak minta, tapi Allah yang kasih. Malah lebih tinggi.
yang dikasih oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak. Ini tidak kita amal. Alam nasrah laka sadrak. Apa dia? Bukankah kami telah melapangkan dadamu kepada Allah? Kenapa Allah membilangkan kami? Kenapa tidak ada aku? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Jadi kalau kita betul apa kita, tenang dada, tak sesak dari pikiran. Lapar alam nasrah, alam nasrah. Ya pakai ilmu lah. Udah saya kasih tahu, berulang-ulang kami kasih ilmu. Waktu membaca apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita bacakan, itu bahwasanya itu kalam Allah. Tunjukkan kepada makhluk. Mana makhluk? Inilah makhluk. Alam nasrah, alam nasrah, bahwa Allah kali surah Allah aqalla dhahrak wa rafa'na lana dhikrak. Inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dari ujung rambut sampai kaki pantang makhluk. Yang orang siapa? Yang orang siapa? Jangan kita. Dialah yang memandang, dialah yang mengapa juga. Pakai ilmu. Insya Allah perubahan pasti ada. Tapi tujuan kita bukan ke situ. Tujuan kita adalah bukan ilahi atau maksudi. Tapi insya Allah dunia itu akan dapat juga. Yakin tak? Dapat. Yakin, dapat. Tapi yang ada tunggu, ditunggu itu ada buat saja. Tak usah kita minta mereka sama ayah. Duit. Walaupun dia beli. Itulah. Nabi Musa dia minta sama Allah, maka Allah berikan. Dia minta dulu. Nabi Muhammad dia tidak minta, tapi Allah yang kasih. Makanya doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa minta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya kalau kita mau berpidato, tambah-tambah saja. Rabbi shrah li sadri ya Allah wa yassir li amri ya Rahman wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Hafalah. Sementara Nabi Muhammad enggak. Tapi Allah yang kasih. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban beratmu. Beban itu banyak. Ya masalah ini, belum lagi pekerjaan, belum kawan, sikut sana, sikut kemari. Kalau kita pikir itu tak nyaman gitu. Wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Fa inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra, dan kami tinggikan sebutan namamu. Nama siapa? Dan kami tinggikan sebutan namamu. Nama siapa? Muhammad. Pertanyaannya, adakah Muhammad pada diri? Ada tidak? Ada kan? Setelah alam nasrah tadi, baru tauhidkan Tuhan, baru tauhidkan Allah. Setelah Allah, baru kita Quran tadi. Salah satu doa yang aku jadi, Allahumma ya Rabbi a'ala, dan tidak bila Allah, tidak bila Allah. Ini 3 bulan aja. Katakan ini lebih karena ada jam dan lebih kan. Pokoknya 33 kali, itu tadi ahli kurang. Ya Khobialuddin, la ilaha illallah, mestinya sama betul. Harusnya naik lagi, karena
Allahumma ya Allah terus sementara hasbunallah wa ni'mal wakil udah 500. Ya Allah itu tidak mau 500. Jadi tak mau kita bertiga mesti di atas itu. Tapi tak apa-apa kita belajar. Sama-sama kita belajar. Tak ada yang hebat di antara kita. Yang hebat itu Allah. Jangan menganggap aku yang hebat. Aku juga ada kajinya. Jangan dianggap hebat di sabda. Saya pun mendengarkan kaji. Paham-paham. Ini tiba-tiba dia kaji yang dibuka. Buka kitab yang lain tadi, aturan bunyi. Buka ini, kenapa sekali buka? Enggak, masuk ke sini. Berarti siapa yang buka? Allah. Dan kami meninggikan sebutan namamu, dan aku meninggikan sebutan namamu ya Muhammad. Aku yang meninggikan sebutan namamu. Maka Nabi Muhammad dipuji oleh penduduk langit, dipuji penduduk bumi. Semua alam ini Nabi Muhammad adalah penghulu. Nabi Muhammad adalah penghulu sekali alam. Manusia ini alam tidak? Alam. Berarti Nabi Muhammad juga penghulu tidak? Dunia ini alam. Nabi Muhammad juga ada penghulu. Penghulu juga. Alam penghulu itu alam tidak? Berarti Nabi Muhammad juga alam. Nabi Muhammad juga penghulu. Surga dan neraka penghulu juga. Sirotati. Waktu ini sirotati mustaqim pun Nabi Muhammad penghulu. Tak lepas daripada Muhammad. Maka Allah berikan aku tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Kalau kita mengenal sesungguhnya Muhammad pada diri itu, kalau aku kita, mau kita apa? Mau kita betullah Nabi Muhammad dibawa oleh Allah ya Muhammad. Tidakkah engkau bukit kubur untuk menjadikan gunung emas? Tidak. Apakah kau anak kau yang Allah? Kalau kita ditawarkan oleh Allah, tapi tidak mau bukit kubur itu mas, jawab, mana? Jujur. Kalau dari Allah tapi kau pilih, aku apa bukit kubur itu menjadikan emas? Pilih, jujur, jawab. Begini itu jawabnya. Hah? Kalau saat begini itulah jawabnya bagus. Dunia. Dunia baru. Jangan kita munafik. Itulah diujikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, kita kan akan berpikir kalau diberikan oleh Allah nanti satu bukit kubur menjadi gunung emas, ya kita sedekah-sedekahkan, kita berbuat baik segala macam, ini juga mikir tidak. Tapi Nabi Muhammad tidak. Cukup kau yang Allah. Dan kami tinggikan sebutan namamu, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu, pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Apa yang dua kali? Cuma kita kurang yakin. Makanya kalau bisa hatam, habis maghrib tetap pulang. Allah berkata. Paling tidak doa itu tidak doa Allah bisa ya lainnya ya Allah apabila engkau telah belajar kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu apabila engkau telah belajar kemudian mengamalkannya maka ilmu akan berbicara tentangmu. Maka ilmu itu akan berbicara tentangmu. Maka ilmu itu akan berbicara kepadamu. Nah iya. Kalau sudah ini kita pakai dalam kita ini apa? Apabila engkau telah belajar, kemudian mengamalkannya, tidak belajar nih. Amalkan. Maka ilmu akan berbicara tentangmu. Nanti kita lagi diajari oleh Allah ilmu. Kedua kita diajarkan oleh Allah ilmu. Nah kesana kembali kita diajarkan oleh Allah ilmu. Diajarkan lagi lah. Begini. Sekarang pertanyaannya bertentang yang dikasih Allah pun bertentangan tidak dengan syariat. Jangan kita semuanya kita ambil semuanya datang dari Allah. Tengok dulu. Apabila bertentangan dengan syariat
tinggalkan, berarti bukan dari Allah. Contoh, enggak usah sembahyang lagi. Nah, saya berkata lagi, saya Abdul Qadir kan menguji. Datang setan, wahai saya Abdul Qadir, kau adalah wali Allah, kau adalah wali kutub. Tak perlu kau sembahyang lagi. Apa kata Allah saya berkata? Ini bukan datang dari Allah, ini datang dari setan. Ingat kau. Dan ketika ada yang datang tak mengucapkan assalamualaikum kepada si Abdul Qadir tadi, berarti itu bukan datang dari Allah. Karena arti assalamualaikum itu selamat sejahtera atas. Mudah kita memahami kalau dah dapat ilmu. Intinya belajar amalkan. Belajar amalkan. Ini belum lagi. Kenapa saya latih 33 kali? Karena insya Allah akan saya buat nanti, akan kita buat nanti hataman full. Tapi tak bisa kita sudah belajar dari sini. Karena hataman full itu dari maghrib sampai subuh. Ada berhenti. Sambung. Habis sholat maghrib, zikir, saya zikir, hataman. Itu nantinya asal isya, sholat isya, dan semuanya zikir hataman itu. Baca berapa yang nanti itu? 16.641 coba zikir lagi yang ada 1.000 aja bukan itu tahu. Makanya zikir itu tahu, tapi kita paksa dengan suara ikut ya di dalam zikir. Tidak, bukan suara yang kuat. Kita bisa sama dengan siapa? Berarti sama itu mendengarkan kalam. Bukan kita yang mendengar, dia adalah mendengar. Bukan kita, pasti hebat juga lagi Allah. Bukan, tidak. Ini apabila sudah masuk zuhur. Kalau sudah masuk zuhur, ini semangat nih. Ikut itu saja ya. Tidak. Kalau siapa? Sama saja. Kalau dia bermain, yang berbicara sama dia yang berbicara. Jadi kalau kita pikirkan itu, di mana hamba Tuhan? Lalu, di mana hamba? Tadi itu di dalam kaki ini. Mana hamba? Ada hamba? Bersyukur ya. Kasih Allah doa seperti ini. Rugi, saya bilang rugi. Makanya ingatkan dia, jangan lepas pada dia. Kalau nak selamat, jangan lepas pada dia. Zikir hoki, muraqabah, berkhidmat kepada dia. Kalau nak berkhidmat pada Allah, mari kamu, Allah berkati. Di balik guru ni kalau saya mau berusaha dia. Zikir hoki, muraqabah, berkhidmat kepada guru. Nak sampai kepada Allah jangan lepas. Walaupun dia budak kecil pun, kalau sudah memang ditendaki oleh Allah, ikutin dia. Itulah pesan dulu. Walaupun budak nikah sekalipun dia, kalau sudah memang Allah berkehendak sama dia, kau ikuti. Tak perlu dia. Itu ayat guru itu tak menunjukkan sudah supaya tidak naik pamor dikiaskan seperti itu. Ya, cuma rasa-rasa susah sibuk. Pegang pasti pada waktu
Dia malam atau siang, apa mungkin kalau malam kita mau istirahat besok mau kerja, cari waktu kira-kira orang dalam tasbih. Kenapa kita dalam tasbih ini? Kita hidup ini baru tingkat belajar. Kalau yang sudah duduk cukup, dia sudah asik, dia tidak butuh lagi hitung. Kita ini kenapa kita hitung pakai tasbih supaya zikir kita jangan pulang daripada satu anak. Itu apa zikir 165 untuk menetapkan iman. Jadi ingat ya, Nabi Musa dikasih oleh Allah, dia minta kepada Allah, dikasih oleh Allah doa, Rabbi Ismail Sadi, Baik Sadi Amri, Mahlul Bukudata, dia bisa. Tapi kalau kita mau berpidato, mau ceramah, tambahkan Rabbi Ismail Sadi Allah, Baik Sadi Amri Rahman, Mahlul Bukudata, dia bisa. Rahim, dan tahu kaunya dan cara Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad dia tidak minta, tapi Nabi Muhammad diberikan oleh Allah langsung Al-Quran dikasihkan oleh Allah. Sudah kita baca tadi, setiap kali kesusahan itu pasti ada kemudahan. Setiap kali kesulitan itu pasti Allah yang memberikan kita petunjuk. Aku meninggikan sebutan nama Maulana. Jadi kalau kita ambil makna itu, kalaulah memang untuk Nabi Muhammad bin Abdullah yang di Madinah Al-Munawwarah, untuk apa dari Al-Quran diturunkan kepada kita? Baguslah kalau ada Nabi Muhammad itu, tutup lagi Al-Quran itu. Kalau memang tidak ada yang berlaku pada diri kita, itu